Musim dingin 1962, Washington tidak terlihat seperti kota yang sedang berdiri di ambang sesuatu yang berbahaya. Salju tipis menempel di sudut trotoar, mobil-mobil melintas perlahan, meninggalkan jejak tipis di jalan yang basah. Radio memutar lagu-lagu yang terdengar optimis. Dunia tampak normal-normal saja. Namun sejarah jarang memperingatkan ketika ia hampir berubah. Di dalam gedung-gedung pemerintahan yang tinggi dan sunyi, ada ruangan-ruangan tanpa jendela, ruangan dengan dinding-dinding tebal, meja panjang dan lampu yang tidak pernah padam. Di ruangan itulah keputusan-keputusan besar diambil. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan suara pelan dan nada datar. Perang dingin telah mengubah cara negara berpikir. Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak saling menembak secara langsung, tetapi mereka saling mengukur kekuatan setiap hari. Setiap rudal baru, setiap aliansi baru, setiap pidato adalah bagian dari permainan yang berbahaya. Dan di tengah permainan itu ada sebuah pulau kecil yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Nama pulau itu adalah Kuba. Hanya sekitar 145 km dari Florida, terlalu dekat untuk diabaikan oleh Amerika Serikat. Beberapa tahun sebelumnya, seorang pria berjanggut berdiri di Havana dan berbicara tentang revolusi. Namanya Fidel Castro. Ia menggulingkan pemerintahan lama dan membawa Kuba ke arah yang berbeda. Ia berbicara tentang keadilan sosial, tentang kedaulatan, tentang pahlawan terhadap pengaruh asing. Bagi sebagian orang ia adalah simbol perubahan. Bagi Washington, ia adalah ancaman yang sangat nyata. Masalahnya bukan hanya tentang ideologi, masalahnya adalah bahwa Castro mulai menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Dalam dunia yang terbagi dua, hubungan itu berarti sesuatu. Di Washington, kekhawatiran mulai berubah menjadi strategi. Bagaimana jika Soviet menggunakan Kuba sebagai pangkalan militer? Bagaimana jika rudal ditempatkan di sana? Dan bagaimana jika Amerika Latin melihat Kuba sebagai contoh yang berhasil? Pada April tahun 1961, Amerika mencoba menghentikan semua itu secara diam-diam di sebuah pantai yang kemudian dikenal dunia sebagai Teluk Babi. Kapal-kapal kecil mendekat sebelum matahari terbit. Para pria di dalamnya adalah orang-orang Kuba yang diasingkan, dilatih secara rahasia, dipersenjatai dengan harapan bahwa mereka akan memicu pemberontakan yang sangat besar. Operasi itu dirancang dengan cepat dan senyap, namun perang jarang mengikuti rencana. Pasukan yang mendarat tidak disambut oleh rakyat yang bangkit. Mereka disambut oleh tembakan. Angkatan bersenjata Kuba sudah siap. Dalam hitungan hari, operasi itu runtuh. Di Havana, Castro berbicara tentang kemenangan melawan imperialisme. Di Washington, telepon berdering tanpa henti. Kata yang terus terdengar adalah gagal. Kegagalan itu terasa lebih dari sekedar kesalahan taktis. Itu adalah luka pada reputasi dalam dunia perang dingin. Reputasi adalah kekuatan. Sebagian pejabat militer merasa Amerika Serikat terlihat lemah.
dan kelemahan dalam konteks itu bisa mengundang lebih banyak rintangan. Di Pentagon, suasana mulai berubah. Peta Kuba tidak pernah lagi digulung, diskusi tidak lagi bersifat spekulatif, mereka menjadi sangat mendesak. Castro tidak jatuh, Uni Soviet tidak mundur, Kuba tetap berdiri, dan waktu terasa semakin sempit. Masalah terbesar bukanlah kemampuan militer. Amerika memiliki kapal, pesawat, dan pasukan yang jauh lebih besar. Masalahnya adalah legitimasi. Amerika tidak begitu saja menyerang Kuba tanpa alasan yang dapat diterima publik dan dunia. Tanpa dukungan rakyat, perang terbuka akan terlihat seperti agresi. Dan disitulah percakapan mulai berubah arah. Bagaimana jika alasan itu tidak perlu ditunggu? Bagaimana jika alasan itu bisa kita bentuk? Awalnya, pertanyaan itu terdengar seperti kemungkinan teoritis, sebuah pemikiran strategis di tengah ketegangan. Namun pemikiran yang terus diulang akan mulai terasa sangat wajar. Di ruangan tanpa jendela, para perwira tinggi duduk mengelilingi meja panjang. Mereka tidak berteriak, mereka tidak marah, mereka berbicara dengan nada profesional. Bagaimana jika serangan terhadap kapal Amerika? Bagaimana jika terjadi ledakan di instalasi militer? Bagaimana jika sebuah pesawat sipil mengalami insiden yang bisa dikaitkan dengan Kuba? Tidak ada yang menyebutnya sebagai kebohongan. Mereka menyebutnya sebagai skenario. Skenario adalah kata yang aman, netral, dan teknis. Seseorang mulai menyusun poin-poin di atas kertas, langkah demi langkah, bagaimana insiden bisa dibuat terlihat nyata, bagaimana bukti bisa diarahkan, bagaimana media akan merespon, dan bagaimana publik akan bereaksi. Logikanya sederhana dan dingin. Jika publik marah, dukungan untuk tindakan militer akan menguat. Jika dukungan menguat, pemerintah memiliki ruang untuk bergerak. Operasi Northwatch itu bukan pidato, ia bukan manifesto, ia adalah proposal. Beberapa skenarionya terdengar seperti adegan film. Salah satu membahas kemungkinan menggunakan pesawat tanpa penumpang yang menyerupai pesawat sipil, lalu menghancurkannya di udara agar terlihat seperti tragedi. Skenario lain membahas kemungkinan menciptakan insiden terhadap kapal Amerika di perairan sekitar Kuba. Ada juga ide tentang aksi sabotase yang bisa dikalahkan oleh pemerintah Kuba. Semua dirancang untuk satu tujuan, menciptakan alasan perang. Dokumen itu akhirnya sampai ke Gedung Putih. Di atas meja kayu besar, Presiden John F. Kennedy membuka lembaran-lembaran itu. Ia masih sangat muda, penuh tekanan dan sadar bahwa dunia sedang memperhatikannya. Yang ada di tangannya bukan hanya strategi militer, ia adalah keputusan moral. Jika ia menyetujui dokumen itu, Amerika mungkin akan memiliki alasan untuk menyerang Kuba dengan dukungan penuh rakyat. Ia menolaknya, ia beresiko membuat hubungan militer merasa diabaikan. Ruangan itu sangat sunyi, tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada sejarah yang tahu apa yang sedang dipertimbangkan. Hanya ada seorang presiden dan pilihan,
Pilihan itu tidak sederhana. Keputusan besar jarang terdengar dramatis ketika sedang dibuat. Tidak ada musik latar, tidak ada suara dentuman, hanya suara kertas yang dibalik dan napas yang tertahan. John F. Kennedy duduk membaca proposal itu perlahan, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ia bukan orang yang asing dengan strategi militer. Ia memahami bahwa dunia sedang berada di titik rapuh. Namun ini sangat berbeda. Yang ada di hadapannya bukan sekedar rencana serangan. Ini adalah rencana untuk menciptakan alasan serangan. Di luar Gedung Putih, dunia terus berjalan. Orang-orang membeli kopi, berbicara tentang cuaca, mengantar anak ke sekolah. Tidak ada satupun dari mereka tahu bahwa di dalam gedung itu sedang dipertimbangkan sesuatu yang bisa mengguncang hidup mereka. Kennedy menatap kembali ke halaman pertama, Operasi Northward. Nama yang terdengar teknis, netral, hampir membosankan, tapi isi di dalamnya jauh dari netral. Beberapa pejabat militer percaya bahwa ancaman dari Kuba tidak bisa dibiarkan. Mereka yakin waktu tidak berpihak pada Amerika. Setiap hari Castro tetap berkuasa. Setiap hari hubungan dengan Uni Soviet menguat, resiko meningkat. Mereka melihat dunia sebagai papan catur dan Kuba adalah bidak yang harus diambil. Namun, untuk menggerakkan bidak itu, mereka membutuhkan legitimasi. Rakyat Amerika tidak akan mendukung invasi tanpa alasan yang jelas. Dunia internasional tidak akan tinggal diam jika Amerika terlihat sebagai penyerang. Maka alasan itu harus ada. Bahkan jika alasan itu harus dibuat, Kennedy menutup map itu perlahan. Di dalam benaknya mungkin terlintas satu pertanyaan sederhana. Jika kita melakukan ini, apakah kita masih menjadi apa yang kita klaim sebagai bangsa? Tidak ada yang tahu persis percakapan di ruangan itu. Tidak ada rekaman dramatis yang memperdengarkan nada suaranya. Yang kita tahu hanyalah hasilnya. Ia tidak menyetujuinya. Operasi itu tidak pernah dilaksanakan. Namun cerita tidak berhenti di situ, karena meskipun proposal itu ditolak, ketegangan yang melahirkannya tidak hilang. Beberapa bulan kemudian, dunia akan menghadapi salah satu momen paling berbahaya dalam sejarah modern, krisis rudal Kuba. Pada Oktober 1962, pesawat pengintai Amerika menemukan sesuatu yang membuat darah banyak orang membeku, rudal nuklir Soviet di Kuba. Tiba-tiba ketakutan yang selama ini hanya berupa skenario menjadi nyata. Kapal perang Amerika bergerak menuju Karibia. Uni Soviet bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk membantu sekutunya. Dunia menahan napas. Selama beberapa hari, umat manusia berdiri di tepi jurang. Satu kesalahan perhitungan, satu tembakan yang salah, satu keputusan emosional, dan perang nuklir bisa dimulai. Dalam ketegangan itu, dunia tidak tahu bahwa sebelumnya pernah ada rencana yang jauh lebih manipulatif, sebuah rencana yang untuk menciptakan insiden demi memicu konflik. Krisis itu akhirnya mereda melalui negosiasi diam-diam, rudal ditarik, dunia selamat. Namun bayangan tetap ada. Operasi Northward masuk kembali ke arsip, disimpan di antara ribuan dokumen lain yang berlabel rahasia. Tahun berganti tahun,
presiden berganti, perang Vietnam datang dan menyedot perhatian dunia. Nama Northwoods tenggelam. Selama puluhan tahun, publik tidak pernah mendengarnya, hingga akhirnya pada dekade 1990-an, sejumlah dokumen lama mulai dideklarifikasi, arsip-arsip perang dingin dibuka, peneliti dan jurnalis mulai membaca ulang sejarah dari kertas-kertas yang menguning. Dan nama itu muncul kembali, Operasi Northwoods. Bukan rumor, bukan cerita internet, tapi dokumen resmi yang pernah diajukan oleh pejabat militer tertinggi. Reaksi publik bercampur, sebagian terkejut, sebagian skeptis, sebagian berkata, tentu saja dalam perang segala kemungkinan dipertimbangkan. Namun yang membuat Northwoods berbeda adalah detailnya. Ia bukan sekedar wacana kasar, ia adalah rencana yang ditulis dengan struktur, dengan skenario, dengan pertimbangan bagaimana media akan bereaksi, bagaimana dunia internasional akan membaca peristiwa itu. Ia menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman, bahwa dalam tekanan ekstrim, batas antara pertahanan dan manipulasi bisa menjadi kabur. Tentu saja, penting untuk diingat, rencana itu tidak pernah dilaksanakan. Tidak ada kapal yang sengaja ditenggelamkan demi propaganda. Tidak ada pesawat sipil yang benar-benar dihancurkan dalam skenario tersebut. Tidak ada kota Amerika yang dijadikan panggung sandiwara berdarah demi perang. Namun fakta bahwa ide itu pernah diajukan secara resmi tetap mengundang pertanyaan. Apa yang membuat orang sampai pada titik itu? Jawabannya mungkin bukan kebencian, bukan kejahatan dalam arti sederhana. Jawabannya adalah ketakutan. Ketakutan bahwa musuh akan lebih dulu bergerak, ketakutan bahwa kelemahan akan dimanfaatkan, ketakutan bahwa dunia akan berubah tanpa bisa dihentikan. Dan perlu diingat, ketakutan bisa membuat negara memperkuat pertahanan, namun ketakutan juga bisa mendorong munculnya ide-ide ekstrim. Operasi Northwoods adalah produk dari masa ketika dunia benar-benar percaya bahwa kiamat nuklir mungkin terjadi kapan saja. Dan dalam dunia seperti itu, sebagian orang mulai berpikir bahwa tujuan besar bisa membenarkan cara yang gelap. Namun pada akhirnya, satu keputusan menghentikannya, satu penolakan membuatnya tetap menjadi dokumen, bukan peristiwa. Namun jarang sekali kita membahas perang yang hampir terjadi, tapi tidak pernah dimulai. Operasi Northwoods adalah salah satu bayangan itu. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa kekuasaan selalu membawa pilihan, dan pilihan tidak selalu sederhana. Karena di balik setiap keputusan besar, ada garis tipis yang memisahkan strategi dari manipulasi, dan pada tahun 1962, garis itu hampir dilintasi. Musim dingin 1962 belum benar-benar pergi dari Washington. Langit masih kelabu, udara masih terasa berat, tapi yang lebih berat dari cuaca adalah suasana di Pentagon. Di sebuah ruangan tanpa jendela, beberapa pria duduk mengelilingi meja panjang. Di depan mereka, map-map tebal tergeletak terbuka, peta Kuba terpampang besar di dinding. Tidak ada senyum di ruangan itu, tidak ada basa-basi, hanya satu pertanyaan yang berputar-putar di kepala mereka. Bagaimana cara membuat Amerika mau berperang?
Invasi Teluk Babi sudah menjadi luka. Upaya rahasia untuk menjatuhkan Fidel Castro gagal, dan setiap hari yang berlalu, Kuba semakin dekat dengan Uni Soviet. Presiden John F. Kennedy meminta solusi. Militer punya solusi, namun solusi itu tidak sederhana. Ketua Kepala Staf Gabungan saat itu adalah Lyman Lemnitzer, seorang perwira senior yang dihormati, tenang, tegas, berpengalaman. Ia tidak berbicara dengan emosi, ia berbicara dengan logika. Dan logikanya sederhana, jika rakyat Amerika tidak mau perang, maka mereka harus diyakinkan bahwa perang itu perlu. Tapi bagaimana meyakinkan sebuah negara demokratis untuk menyerang lebih dulu? Jawabannya mulai muncul dalam bentuk skenario. Skenario yang terdengar seperti potongan film Tyler. Satu persatu ide itu dituliskan: meledakkan kapal Amerika di Teluk Guantanamo, menyabotase pesawat sipil, menciptakan insiden teror di kota-kota Amerika. Semua akan dibuat terlihat seperti ulah Kuba. Semua akan disajikan sebagai agresi musuh, dan semua akan menjadi alasan resmi untuk invasi. Nama rencana itu kemudian diketik dengan rapi di halaman depan dokumen: Operasi Northwatch. Bukan operasi tempur biasa, bukan misi intelijen. Ini adalah rancangan manipulasi realitas.